Ya, tentu pengalaman ber-PA dengan AI Squared ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga pernah dilakukan oleh Sabda di tempat-tempat yang lain. Nah, beberapa ini adalah kesaksian hasil training AI Squared. Yang pertama, tentu saja di dalam sendiri. Kami sebelum mengajarkan kepada orang lain, kami juga mengajarkan lebih dahulu di dalam kantor Sabda gitu ya, di dalam budaya ber-PA kami gitu. Staf Sabda harus belajar untuk hands on, harus memakai AI. Pilih AI yang kamu suka, pilih AI yang kamu bisa pakai, bisa akses, pakai itu gitu. Next. Ya, ini adalah sesi waktu kami belajar tentang AI Square gitu ya. Sebelumnya kami melakukan PA dengan AI juga. Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir. Kami juga kesandung-sandung. Kami anak-anak muda, saya belajar ber-PA dengan AI itu dengan cara yang ini kok nggak bisa sih? Oh ini kok nggak ngerti sih? Oh ini kok AI-nya kok berhalusinasi dan lain sebagainya. Wajar karena semuanya itu adalah satu langkah pembelajaran gitu ya. Bapak Ibu, kalau waktu dulu AI sudah canggih, sekarang lebih canggih lagi karena sekarang lebih banyak atau lebih dalam mereka memiliki pengetahuan dan juga mereka menolong dari providernya, mereka menolong untuk bisa lebih lancar, bisa lebih dalam dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dulu kami kesandung-sandung, Bapak Ibu sekarang mungkin bisa lebih cepat gitu. Tapi harus dilakukan secara hands on setiap hari. Kami ber-PA dari hari Senin sampai hari Jumat itu ber-PA terus gitu dan pakai AI untuk belajar bagaimana kita berefleksi, bagaimana kita mendapatkan konteks-konteks Alkitab atau konteks-konteks bacaan yang kita sedang dalami gitu. Kami semua belajar juga untuk bagaimana menceritakan ulang metode AI Square ini kepada orang lain. Nah, ini ada fotonya juga berkonversasi gitu ya, ngobrol gitu untuk menceritakan tentang AI Square. Next, gak hanya staf Sabda, kami juga menjangkau teman-teman atau adik-adik dari SMA Negeri 1 Surakarta. Kami membawa dua bagian ke teman-teman SMA di sana. Yang pertama adalah Daniel Generation, karena kami ingin mengajak mereka untuk menjadi generasi-generasi yang nggak hanya digital, tapi juga Alkitabiah. Dan itu sangat penting bagi mereka untuk memasuki era AI ini. Next. Ya, ini adalah mereka juga diajak untuk ber-PA dan juga memberikan tanggapan mereka melalui pencarian mereka waktu itu secara digital karena pakai kamus dan lain sebagainya. Kemudian bagian kedua adalah PA dengan AI. Jadi masih di tempat yang sama, tapi kali ini mereka lebih banyak gitu. Jadi kami semangat sekali untuk memberikan kepada mereka AI ini sangat menolong buat teman-teman, tidak hanya untuk belajar, tidak hanya untuk browsing atau lain sebagainya, tapi juga untuk ber-PA. Next. Ya, ini adalah foto kami bersama-sama dengan gurunya juga. Ya waktu itu agak khawatir gitu ya. AI ini bisa mencuri identitas dan lain sebagainya, khawatir gitu. Tetapi setelah melihat antusiasme dari teman-teman muda kita ini dan juga pemaparan kami, dia boleh membuka hati gitu. Dia bertanya, apakah AI ini bisa dipakai buat ini dan itu? Apakah AI ini mudah dipakai dan lain sebagainya? Jadi dia boleh membuka hati dan juga tanda kutip bertobat gitu ya untuk tidak lagi takut menggunakan teknologi AI, tapi menggunakan itu demi kemuliaan Tuhan gitu dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Next. Ya, tidak hanya kepada kakak-kakak mereka, adik-adik SMPN 1 Surakarta ini juga mereka boleh belajar tentang ber-PA dengan AI. Itu waktu itu Kak Roma yang membawakan, dan mereka dengan antusias mendengarkan dan juga kemudian hands on. Next. Mereka mencoba sendiri ber-PA dengan AI, menanyakan hal-hal yang penting yang mereka perlu ketahui tentang teks Alkitab yang waktu dibahas. Dan mereka juga dengan berani, saya senang sekali melihat anak-anak muda ini berdiri dan menceritakan pengalaman mereka ber-PA dengan AI di tengah-tengah temannya. Dan saya harap ini generasi-generasi ini terus menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, sekaligus juga memakai AI atau generasi teknologi berikutnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Next. Ya, ini adalah foto bersama kami dengan mereka. Dan Ya. ini adalah, bagi saya ini adalah testimoni juga. Anak-anak ini boleh mendengar dan juga boleh belajar bersama-sama untuk belajar menggunakan AI demi kemuliaan Tuhan. Next. Oke. Ya, Ya. ini adalah testimoni akan dipandu oleh Karoma. Iya.
Oke, wow, bagus sekali ya Kak Yudo. Jadi sama seperti yang Kak Yudo katakan tadi, secara pribadi juga bersyukur sekali karena bersama seluruh Yayasan Lembaga Sabda sama teman-teman staff secara internal kita sudah dapat training ini secara internal pada November kemarin. Dan waktu itu juga yang sampaikan memang Kak Yudo dan Bu Evi ke kita semua. Dan kita sempat diskusikan juga terkait metode Square ini, bagaimana nantinya metode ini bisa dipakai untuk generasi saat ini yang lahir di saat ini kayak gitu. Dan kalau kita lihat tadi dari foto-foto yang Bapak Ibu lihat tadi, memang kalau metode Sabda yang sudah sering mungkin Bapak Ibu dapatkan itu lahir untuk dunia digital, tapi untuk metode Square ini juga lahir untuk generasi AI dan cara belajar ini sangat sangat bagus sekali. Dan saat itu juga kita bisa sharing ya ke dua sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Solo sama SMP Negeri 1 Solo. Dan saat itu saya pernah membawakan di SMP Negeri 1 Solo, saya bersama beberapa teman dari Yayasan Lembaga Sabda, itu tepat pertengahan November kita bawakan gitu. Dan ketika kita punya kesempatan ini, kita sudah pakai dulu secara internal, kita sudah lakukan dulu, kita secara pribadi juga lakukan PA ini dengan EA Square. Ternyata ketika disampaikan ke SMP Negeri 1 Solo itu yang mengikuti saat itu lebih dari 110 orang, dan ketika kita hands on bersama-sama gitu, ini yang paling saya syukuri karena kita praktek bersama-sama ya. Kita praktek saat itu ayat yang kita gali itu dari Yohanes 3 ayat 16 gitu. Ketika kita hands on bersama-sama, di situ mereka sangat excited sekali karena Bapak Ibu tadi bisa lihat dari foto-foto mereka step by step gitu ya, dari amati, dari investigasi sampai ke implementasi itu kita lakukan secara step by step gitu, dan di situ mereka bisa mendapatkan kalau kita kemarin belajar tentang Yohanes 3 ayat 16, mereka tahu itu siapa Yohanes, siapa penulisnya, dan mengapa Yohanes pasal 3 ini penting, dan apa konteksnya saat itu gitu. Dari metode Square yang kita bawakan, mereka bisa mendapatkan begitu luas sekali informasi terkait firman Tuhan, terkait latar belakang dari Yohanes 3. Dan paling penting adalah aplikasi dan pelajaran yang mereka dapatkan. Jadi ketika selesai kita melakukan bertanya ke beberapa orang ya, gimana acara ES Square yang disampaikan, dan ada beberapa teman-teman yang merasakan gitu ya, ketika mereka biasanya belajar Alkitab tidak memakai HP, tidak memakai AI gitu, dan ketika Sabda menyampaikan tentang ini, ternyata HP kita ini bisa dipakai untuk belajar firman Tuhan. Nah, itu yang pertama yang sangat dirasakan oleh teman-teman di SMP. Dan HP ini juga melalui AI yang saat ini kemarin kita pakai toolsnya Perplexity, ternyata bisa sangat bagus sekali. Kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa dapat data-data, informasi, bahkan kita bisa sampai dapat ide atau konsep yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, ini saya akan tampilkan beberapa testimoni teman-teman yang kemarin kita sampaikan metode Square ini kepada mereka. Mungkin teman saya Tian bisa uh, fullkan videonya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin. Suaranya kecil ya? Sebentar, suaranya agak kecil. Ini beberapa teman dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ini adalah pengurus kerohanian yang ada di sana yang memberikan testimoni. Dari SMP Negeri 1 Surakarta. Menurut saya kegiatan pada siang hari ini sangat bermanfaat karena kita diberitahu tentang manfaat-manfaat AI jika digunakan dengan hal yang positif. Karena tentunya AI ini kan ada positif dan negatifnya. Dan pada siang hari ini kita diajarkan untuk menggunakan untuk mendalami Alkitab dan untuk belajar Alkitab, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat positif. Terima kasih kepada tim Sabda sudah mau melayani dan datang ke SMP Negeri 1 Surakarta pada siang hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deli Adiasti dari kelas 8H SMP Negeri 1 Surakarta. Hari ini kami banyak banget belajar dari Yayasan Sabda gimana sih AI dalam untuk pembelajaran Alkitab, gimana sih penerapannya, gimana format yang bagus biar nggak cuma itu doang, dan ya sangat membantu. Asik. Perkenalkan, nama saya Efrain Kevin dari kelas 8H. Kali ini mengucap syukur atas berkat Tuhan kami dapat berkumpul di sini bersama Yayasan Sabda.
Puji Tuhan, materi hari ini sangat bermanfaat. Kami dapat menggunakan AI dengan benar. Yang sebelumnya gadget hanya untuk penggunaan games dan hal-hal lain yang tidak benar, kali ini sudah dievaluasi. Terima kasih Yayasan Sabda, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom, saya Ibu Santi Sahartian, Guru Agama Kristen di SMP Negeri 1 Surakarta. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sabda yang sudah melakukan pelayanan di hari Jumat ini kepada anak-anak kelas 7, 8, 9. Sangat memberkati untuk anak-anak terkhususnya dalam menggunakan HP, supaya anak-anak bisa menggunakan HP untuk belajar Alkitab, supaya anak-anak juga tidak kesulitan dalam mempelajari Alkitab. Ternyata AI sangat membantu anak-anak memahami firman Tuhan. Terima kasih untuk tim Sabda sudah memberikan ilmu-ilmunya terhadap remaja Kristen. Yaitu beberapa kesaksian yang didapatkan oleh teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 bersama guru Kristen mereka gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi dari yang SMA 1, ini kemarin juga Kak Yudo, Bu Evi yang menyampaikan di sana. Mungkin bisa diputarkan 1-2 menit untuk videonya. Oke, kita akan lihat juga gimana keseruan dari SMA Negeri 1 Surakarta. Ya. Pada tanggal 10 November 2023, Sabda juga melanjutkan sharingnya di SMA Negeri 1 Surakarta. Sharing ini dibawakan oleh Ibu Evi dan Bapak Yudo terkait pendalaman Alkitab dan AI. Yuk, dengarkan testimoni dari siswa dan guru SMA Negeri 1 Surakarta. Dari AI saya bisa belajar banyak hal, terutama dalam modern yang ini, modernisasi yang semakin maju, juga perkembangan teknologi dan lainnya yang sangat memudahkan dalam mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dalam mengerjakan tugas itu kan lebih sering merangkum. Saya juga kadang beberapa kali kesulitan dalam merangkum dari satu teks buku yang isinya tuh banyak sekali itu. Nah, dengan AI itu lebih memudahkan saya dalam merangkum. Jadi dalam rangkuman itu saya tinggal belajar poin-poin penting yang didapat. Jadi lebih memudahkan. Terkait studi Alkitab, mungkin banyak dari Alkitab itu kan kurang bisa dimengerti, apalagi kalau dalam perjanjian lama itu kan mungkin kata-katanya atau pemahamannya itu kurang dimengerti sama anak-anak zaman sekarang, terutama saya juga kurang dapat mengerti. Nah, dengan AI itu saya bisa cari dulu itu seperti poin-poin pentingnya itu apa, kemudian poin utamanya yang dibahas itu apa, jadi begitu bisa lebih memudahkan saya dalam pengertian dan pemahaman Alkitab juga. Terkait PA dari studi Alkitab hari ini, saya belajar bahwa dengan AI kita bisa mengolah Alkitab. Kita juga dapat prom-prom yang mungkin bakal berfungsi buat kita suatu saat nanti, agar apabila kita bingung tentang maksud dari ayat tersebut atau dari perikop tersebut, kita bisa jadi tahu garis-garis besar apa aja dan apa yang terkandung pesan yang terkandung di dalam perikop tersebut. Ayub Joko Pramono, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Saya selaku Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Surakarta. Dengan ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Yayasan Lembaga Sabda yang sudah 2 minggu berturut-turut untuk memberikan buah materi yang sangat penting bagi anak-anak kami, yaitu tentang topik tentang generasi Daniel, dan juga kita diberikan pembelajaran yang praktis tentang penelaahan Alkitab bagi anak-anak berbasis AI. Dan pengamatan kami ini sangat menarik dan sangat praktis bagi anak-anak dan bagi saya juga selaku pengajar. Tentu ini hal yang baru bagi saya, dan saya melihat sistem yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Sabda ini sangat efektif dan efisien untuk kami mengetahui apa maksud Tuhan melalui Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, namun juga saya pesankan pada para pemakai AI, tolong hati-hati juga, dan itu kita harus memiliki sumber lain untuk meng-cross-check apa yang diberikan AI semuanya itu, sehingga kita akan lebih mudah. Walaupun ada alat bantu yang sangat efektif, efisien, pesan saya tetap daya kritis kita tidak berhenti ya. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada kru Yayasan Lembaga Sabda. Ya, itu demikian beberapa video yang sudah kita sampaikan dari kesaksian-kesaksian rekan-rekan, sahabat muda, bahkan guru-guru yang ada di SMA dan juga SMP Negeri 1 Surakarta. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kita, dan untuk waktu terakhir ini kita akan minta Kak Yudo dan Bu Evi bisa memberikan closing statement-nya. Silakan dari Kak Bu Evi dulu. Ya, tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena
segala tadi ya, kembali lagi segala sesuatu yang sudah ada di dunia ini pastikan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari jangan takut belajar, jangan malu-malu untuk belajar. Kita belajar juga dari generasi AI untuk kita bisa tahu cara kita bisa mengajarkan kepada mereka, khususnya untuk pendalaman firman Tuhan ini. Segala hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, generasi-generasi sebelum AI ini akan sangat menolong mereka juga untuk bisa memanfaatkan teknologi yang terbaru ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang penting kita juga mau belajar teknologi barunya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menolong kita. Ya, Kak Yudo. Ya, kalau dari saya mungkin lebih kepada permohonan gitu ya kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki akses kepada remaja pemuda, bahkan mungkin kepada gereja gitu, untuk bisa membuka hati, membuka pikiran, berdialog bersama, berdiskusi tentang AI gitu. Jadi Bapak Ibu udah lihat metode AI itu bisa dipakai untuk kita mendalami firman Tuhan. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya pengalaman AI, pengalaman PA kita, pengalaman kita menggali firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan itu kepada AI. Tetapi PA yang tajam itu bisa dibantu dengan AI untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan pasti senang ketika kita bertumbuh dalam kerohanian kita kepada Dia.